kasus evaluasi kinerja dari Cell and Tube Heat Exchanger ya. Jika minggu lalu kita bahas itu adalah Plate Heat Exchanger, maka minggu ini kita akan berdiskusi tentang Cell and Tube Heat Exchanger. Ini merupakan salah satu cell and tube yang merupakan paling banyak ya aplikasinya di industri. Baru setelah itu PHE ya. Oke, sebelum saya share PPT-nya, saya akan putarkan di sini video terkait dengan cara kerja ya dari sebuah STHE, saya singkat STHE ya, Cell and Tube Heat Exchanger. This video and it will just reinforce what you already know. Some of you might not know anything about shell and tube heat exchangers, and that's also fine because you're going to learn a lot in this video. We're going to look at all of the main components that make up a shell and tube heat exchanger. I'm going to show you some of its design features, its advantages and disadvantages, and I'm also going to show you how it works. So let's get started. Now this is not how a shell and tube heat exchanger normally looks in the workplace. If it was, it would be a lot easier to understand how it works. So let's reset the configurator tool for a moment, and now you can see the shell and tube heat exchanger as it would normally be in the workplace. There are different designs and variations, but this one here is quite standard. So let's start by looking at the outside of the heat exchanger. We've got the shell. It's a pressure vessel, which means it's going to be pressurized to match the fluid or the system pressure that's flowing through it, or specifically flowing through the shell. Sometimes people refer to the shell also as the housing. We've also got a front and a rear of the heat exchanger. Other than that, we've got 4 main connections to the heat exchanger. 1, 2, 3, and 4. We have 2 inlets and 2 outlets because we have 2 fluids that are flowing into and out of the heat exchanger. This heat exchanger is called a shell and tube heat exchanger because it has a shell and because within the shell there are some tubes. Let's take a cross section and we can now see exactly what's happening inside the heat exchanger. So we have a tube side fluid. The tube side fluid enters here and is discharged here. We have a shell side fluid which enters here and goes along here and is discharged here. The reason we call the tube side fluid is because it flows through tubes. You see it comes into the heat exchanger, and once it enters this area it has to flow through these tubes because it's the only place it can go. Once it flows through the tubes, it's going to get to the other end of the tubes. These tubes are just straight tubes. The fluid comes out on the lower section here and re-enters in the top section here. When the tube side fluid re-enters through the top section of these tubes here, it's going to flow again in a straight line to the opposite end of the heat exchanger, and it's going to come out here and then going to be discharged or exit the heat exchanger through the outlet. That is the flow path of the tube side fluid. The shell side fluid enters the heat exchanger here, and then it comes through and it will pass through a series of baffles, which we'll take a look at in a moment, and it's going to be discharged through the shell side fluid outlet down here. So tube side fluid in on the lower left, along here, straight flow, up, back the other way, and then out. Shell side fluid, down through here, past all the baffles, and then out on the lower right hand side.
Although I refer to fluids in this video, sometimes it's a little bit easier to think of them as flowing mediums. I say that because doctors say you should drink a lot of fluids, but realistically a fluid can also be a gas. Let's have a look at the tube side flowing medium in a bit more detail. What I'm actually going to do, I'm going to remove everything but the tubes so that we can focus on those first. So here are our tubes. The tubes are collectively known as a tube stack or a tube bundle. For example, the upper half of the tube bundle would be all of the tubes above this row here, and the lower half of the tube bundle would be all of the tubes below this row here. So that is our tube bundle or tube stack. In order to hold the tube bundle in the correct position, we're going to use baffles, tube sheets, and also tie rods. Let's add the tube sheets first. These are our tube sheets. The tube sheets are used to first hold the tubes in position, and secondly to seal the inside of the shell so that the shell side fluid stays within this space between the two tube sheets. So here's one tube sheet, sometimes known as the rear tube sheet. Here's the front tube sheet, and the shell side fluid is going to remain in this space. So that's the pressure boundary for the shell side fluid. We want to fix the tubes in position using more than just two anchor points. So we'll use baffles as well. And the baffles just add some extra support to help keep the tubes in alignment. You'll also sometimes see tie rods, and the tie rods are used to connect the tube sheets or the baffles together, which again adds structural support to the tubes. Within the tubes, what you're actually going to have are turbulators or tube inserts. You'll push the tube inserts into every one of these tube holes. So for example, we'd push a tube insert in here or a turbulator, and that turbulator is going to create turbulent flow. This turbulent flow helps increase the heat transfer capacity of the heat exchanger, and also it helps us keep the inside of the tubes clean. We reduce the likelihood of deposits building up on the inside of the tubes because we have turbulent flow rather than laminar flow. So that's everything related to the tube side fluid. Let's load up some parts now so we can have a look at the shell side fluid. Now we've already discussed the tubes, so I think we can remove those. And we can see now exactly what's happening with the shell side fluid. The shell side fluid is entering through here, it's going around the baffles, and then it is being discharged here. We can see that around the tubes there is space for the fluid to flow because the tubes are not all directly next to each other. There's a bit of a gap. You can see here, if I come across, all of these gaps where my mouse is going now is where the shell side fluid is going to flow around the tubes. We want to have turbulent flow, the same as what we had in the tubes, and in order to get that, we use the baffles. So the shell side fluid comes in here, flows around the tubes. Because of the baffles, it will exchange heat with the fluid within the tubes, and then it's going to drop out of the shell side fluid outlet here. Once again, this turbulent flow increases the heat transfer capacity of the heat exchanger, which makes it more efficient, but also helps us prevent or reduce the likelihood of deposits building up on the outside of the tubes. Let's load up another 3D model so I can show you a slightly different design of a shell and tube heat exchanger. So here is the first design that I want to show you that's slightly different from what we looked at before. You can see that externally it looks pretty much the same, but if I show you the tubes and we reverse that around, you can see that the tubes themselves are no longer just straight. They're actually rounded into a U shape. This is actually called a U-type shell and tube heat exchanger, or a U-tube shell and tube heat exchanger, which is slightly confusing. But anyway, you can see that the tubes have this U shape.
Let's load up a more simple design because I just want to explain to you what a one-pass and a multi-pass heat exchanger is. So here we have a heat exchanger without a header or a bonnet. And if we take away the shell, in fact what we can do, we can actually just take a cross section. You can see that this time the tube side fluid comes in here, flows through the tubes and exits on this side here. So in on the right, out on the left. And what's interesting about this particular heat exchanger is that the tube side fluid represents a single pass of the heat exchanger. You'll often hear people referring to heat exchangers as either single or multi-pass. The shell side fluid has a multi-pass design. It's passing multiple times over the tubes. The tube side fluid does not have a multi-pass design because it's traveling directly through the tubes and then out. If the tube side fluid was to come in from the right, come out on the left and then go back around and then exit on the right, then this would be a multi-pass design because it too would be passing through the heat exchanger multiple times. This heat exchanger would be described as a multi-pass heat exchanger just because the shell side fluid or one of the fluids is passing multiple times over the other fluid. If the shell side fluid came in from the top and dropped out of the bottom with no baffles, then the shell side fluid would have a single pass design, and so would the tube side fluid, and we would say this is a single pass heat exchanger. That's actually quite rare though. You don't see that very often because it's not very efficient. If you ever look at steam condensers though, you will see that design. And generally, whenever you convert a vapor into a liquid or whenever you're changing the state of something, you'll often use a single pass design. People also talk about counterflow, crossflow and parallel flow. This particular design is a counterflow design because the tube side fluid enters on the right and exits on the left, and the shell side fluid enters on the left and is discharged on the right. So they're flowing in opposite directions to one another, right to left and left to right. That is a counterflow design. It is the most efficient type of flow design you can have for a heat exchanger. If the shell side fluid came in on the right and exited on the left, then we'd have a parallel flow design because both the tube side fluid and the shell side fluid are flowing from right to left. If the shell side fluid came in at the top and was discharged straight out of the bottom, this would be a cross flow design because the fluids are flowing at a 90-degree angle relative to each other. So different flow designs depend on what you want to use the heat exchanger for. Let's have a talk now about some of the advantages and disadvantages associated with this type of heat exchanger. When we talk about advantages and disadvantages associated with the shell and tube heat exchanger, we're often comparing it to the plate heat exchanger because in the industrial world we're either using plate heat exchangers or shell and tube heat exchangers. Normally. There are some other designs, but those two are the most dominant within the industrial engineering world. Now, shell and tube heat exchangers are relatively cheap. They have a simple design and they're quite easy to maintain. They're also suitable for higher pressures and temperatures compared to plate heat exchangers. The pressure drop across a shell and tube heat exchanger is less than that of a plate heat exchanger. It's also easy to find and isolate leaks in the tubes compared to trying to find and isolate a leak in a plate heat exchanger. Shell and tube heat exchangers also don't foul as easily as plate heat exchangers because they don't have the very fine clearances that a plate heat exchanger has. There are, however, some disadvantages. They're less efficient than plate heat exchangers. They also require more space to open and remove the tubes. And you can't increase the cooling capacity of a shell and tube heat exchanger. With a plate heat exchanger, you can simply add more plates or remove plates in order to vary the cooling capacity. With the shell and tube type heat exchanger, this is not possible. If you want to learn more about shell and tube heat exchangers, then I suggest you go to the website. I'll put the link in the video description area and you can read through one of our articles which will tell you a little bit about shell and tube heat exchangers
and discuss more of the topics that we've covered in this video. If you still want to learn even more about heat exchangers after that, then you can check some of our other associated articles within our 3D encyclopedia. You can see here we have an associated article for a plate heat exchanger. If you want to access some free interactive 3D models, then go to the website and select any model from the 3D models menu that is highlighted green. And if you want to take your engineering knowledge to the next level, then check out some of our online video courses. We have over 30 hours of video courses currently online, and they cover everything from valves to diesel engines to pumps to heat exchangers. I've pasted a discount coupon in the video description area, so if you do decide to purchase any courses, then be sure to use that discount coupon. If you like this video, Oke, jadi begitu ya kurang lebih gambaran terkait dengan cara kerja, kemudian fitur-fitur yang ada pada cell and tube heat exchanger ya. Kebetulan tadi yang ada di video itu tadi adalah jenis cell and tube heat exchanger yang berbentuk U ya. Jadi bundle tube-nya itu berbentuk U ya. Seperti yang di-highlight tadi oleh naratornya ya. Itu merupakan salah satu jenis STHE yang paling sering kita jumpai, baik itu di industri energi ya, seperti di PLTU ya, di Suralaya itu dia menggunakan cell and tube yang berbentuk U ya, untuk tube bundle-nya. Oke, jadi secara umum tadi kita sudah lihat ada beberapa bagian pada cell and tube heat exchanger yang jelas ada dua bagian yang paling penting ya, yaitu shell-nya itu sendiri ya. Shell-nya itu adalah bagian luarnya ya, jadi semacam kayak kalau termos ya itu adalah bagian luar termosnya itu, kemudian tube-nya yang ada di tengah yang tersusun dari banyak sekali tube-nya ya. Kalau di industri itu bisa sampai ribuan ya jumlahnya ya. Jadi 1000 sampai 2000 kalau tidak salah itu ya jumlah dari tube-nya. Tergantung dari keperluan operasionalnya ya. Tergantung dari cooling capacity yang diharapkan berapa ya. Oke, kemudian tadi jika kita lihat ada semacam kayak sekat-sekat ya, itu disebut sebagai baffle ya. Yang ada di bagian tengah STHE-nya itu adalah baffle. Fungsinya selain untuk menturbulenkan aliran yang berada pada sisi shell, dia juga untuk membuat alirannya seolah-olah cross flow. Jadi sebetulnya tadi untuk yang jenis STHE itu alirannya tidak murni counterflow ya, tapi kombinasi antara counterflow dengan cross flow dengan adanya baffle tadi. Baffle juga berfungsi sebagai support ya atau penyangga dari tube-nya itu sendiri. Kemudian juga untuk memperkokoh dari dinding shell-nya ya. Itu fungsi dari baffle yang ada di dalam cell and tube heat exchanger ya. Kemudian ada bagian header. Bagian header itu tadi sebagai tempat inlet dan juga tempat outlet ya. Tempat inlet dan juga tempat outlet dari fluida yang akan masuk ke dalam tube ya. Jadi ada dua jenis fluida tube dan juga fluida shell ya. Itu nanti tergantung dari kondisinya. Kalau misalkan dipakai pada kondenser ya, untuk mengkondensasikan uap, itu biasanya sisi shell-nya itu yang berisi fluida panas ya. Sementara sisi tube-nya itu berisi fluida dingin, gitu ya. Oke, itu untuk introduction dari cell and tube heat exchanger. Kemudian kita akan masuk ke contoh studi kasus dari cell and tube heat exchanger yang ada di industri naftalen, kalau nggak keliru ya. Kita coba lihat di PPT-nya. Oke, ini adalah slide-nya ya. Sudah nampak semua ya.
Jadi studi kasus tentang evaluasi cell and tube heat exchanger ya. Ini salah satu contoh aplikasinya ya di dunia industri. Topiknya seperti PHE, kemarin ada 2, yaitu cell and tube exchanger, kemudian part keduanya adalah analisis dan juga evaluasi performa atau kinerja dari cell and tube heat exchanger. Oke, ini tadi ya, potongan tanpa cross section ya, cross section atau potongan tampak melintang dari sebuah STHE. Nah, ini adalah kondisi realnya di lapangan ketika STHE itu sudah sering dipakai ya. Yang ada pada gambar sebelah kiri ya. Pada gambar sebelah kiri ini merupakan bagian flank ya, bagian flank. Bagian flank yang itu merupakan tempat fluida masuk ke dalam cup ya. Bisa kita lihat di sini di permukaannya itu sudah tertutupi banyak kotoran atau disebut juga sebagai fouling ya. Fouling atau pengotor ya. Nah, fouling ini jika dibiarkan dia akan menumpuk ya. Jadi kerak-keraknya ini akan semakin lama akan semakin banyak gitu ya, dan itu akan mempengaruhi kinerja dari heat exchanger itu sendiri, yaitu dengan menurunkan overall heat transfer coefficient-nya ya. Jadi nilai koefisien heat transfernya lama-lama akan turun ya. Kalau foulingnya itu semakin banyak ya, kerak-keraknya ini semakin tebal. Nah, jenis-jenis cell and tube heat exchanger itu banyak juga ya jenisnya ya. Beda tipe head-nya itu beda nama ya. Beda tipe shell-nya itu nanti beda nama. Juga dengan beda tipe rear head-nya ya. Rear head-nya itu juga akan berbeda nama. Ini jenis-jenisnya bisa kalian nanti lihat sendiri ya, kalian baca sendiri. Kemudian seperti halnya PHE ya, cell and tube heat exchanger itu juga menggunakan sebuah standar ya, yaitu standar tema ya. Nah, gambar yang saya ambil ini dia berasal dari standar tema tadi ya. Jadi front end-nya, shell-nya, dan juga rear end-nya itu diambil dari standar tema ya. Ini contoh PNID untuk sebuah cell and tube heat exchanger yang ada di sebuah industri ya, industri produksi naftalennya itu seperti ini kurang lebihnya ya. Ini nggak akan saya jelaskan secara detail ya, ini harusnya sudah dipelajari ketika mata kuliah gambar teknik ya, instrumentasi diagramnya gitu. Tadi sekilas tentang videonya sudah. Nah, langsung kita masuk ke dalam studi case-nya ya, studi case-nya tentang STHE. Jadi di sini ada sebuah STHE ya. Di sini narasinya bisa kalian baca di sini. Jadi ada sebuah penukar kalor jenis cell and tube yang dipakai pada sebuah unit proses kimia pengolahan nafta ya, naftalena. Diketahui di sini dimensi dari sisi selnya itu memiliki inner diameter sebesar 37,4 inch ya. Kemudian jarak baffle-nya, baffle itu tadi adalah penyekat ya, penyekat yang ada di bagian tengah shell-nya itu sebesar 14,96 ya. Jadi jarak antar baffle 1 ke baffle berikutnya itu adalah 14,96 inci. Sedangkan dimensi pada sisi cup dia mempunyai panjang total 20,01 feet ya, dengan diameter luar dari cupnya atau outer diameternya itu adalah 0,75 inci. Kemudian jarak pitch-nya atau PT itu adalah 1 inci ya. Jadi jarak pitch itu adalah jarak antar cup ya, disebut sebagai pitch. Kemudian jumlah total cupnya di sini adalah 800 ya. Jadi ada 800 cup di dalam satu cup bundle ya. Kemudian diketahui luasan area transfer panas heat exchanger-nya ini bisa didekati dengan persamaan A sama dengan N. N tadi adalah jumlah dari cupnya. Kalikan dengan L. L tadi adalah panjang satuan atau panjang setiap cupnya. Dikalikan dengan A pangkat N. Di mana A pangkat N di sini itu adalah sebuah konstanta yang besarnya sama dengan 0,1963 feet square per inci foot ya. Kemudian koreksi LMTD untuk heat exchanger tipe cell and tube itu diberikan sebagai delta T LMTD koreksinya itu sama dengan delta T LMTD kalikan dengan FT ya.
Kalau kalian masih ingat di mata kuliah perpindahan panas ya, untuk metode LMTD pada jenis aliran cross ataupun pada jenis cell and tube heat exchanger itu biasanya menggunakan faktor koreksi ya. Jadi tidak langsung menggunakan delta LMTD untuk menghitung besar dari overall koefisien heat transfernya. Jadi ini yang membedakan ya. Kalau pada plate heat exchanger itu bisa langsung menggunakan delta LMTD biasa. Di mana FT tadi itu adalah faktor koreksi besarnya sebesar 0,92 untuk jenis heat exchanger ini. Jadi FT ini berbeda-beda untuk setiap jenis heat exchanger ya. Tidak hanya jenisnya, tapi kalau alirannya berbeda itu juga berbeda nilai FT-nya ya. Jadi tidak bisa dipukul rata untuk setiap HE itu 0,92 ya, bisa beda-beda. Untuk yang jenis STH ini 0,92. Bisa jadi untuk yang jenis yang lain ya, kan cell and tube exchanger ada yang nggak bentuk U ya. Jadi alirannya dia lempeng aja, lurus ada juga ya. Nah itu beda ya FT-nya ya. Jadi FT ini sebetulnya ada persamanya sendiri, tapi nggak akan kita cover pada mata kuliah ini ya. Begitu juga dengan apakat N tadi ya, itu sebetulnya ada persamaannya sendiri untuk mencarinya. Untuk mensimplifikasi, ini saya langsung beri nilainya saja ya. Karena yang penting di sini kalian tahu bagaimana cara mengevaluasinya ya. Kemudian teknis bagaimana kalian memperoleh data-datanya itu seharusnya kalian sudah pelajari di mata kuliah yang lain ya. Kemudian dari data desain itu diperoleh harga koefisien transfer kalor totalnya itu sebesar 97,6 BTU per hour feet square degree Fahrenheit ya. Dan data operasinya diberikan pada tabel 1 ya, tabel 1 yang ada di bawah itu. Kemudian diminta untuk melakukan evaluasi. Yang pertama terhadap nilai faktor fouling atau RF dan juga terhadap nilai efisiensi dari heat exchanger. Kemudian setelah dilakukan evaluasi analisis, kemudian diminta membuat kesimpulan dan juga saran ya. Bagaimana kesimpulannya dan juga bagaimana saran rekomendasinya. Jika allowable fouling faktornya berdasarkan standar tema untuk jenis STHE yang ini itu adalah 0,00102 hour feet square degree Fahrenheit per BTU ya. Jadi di sini sudah komplit datanya ya. Data untuk luasan areanya, kemudian data geometrinya, kemudian apa namanya? Nilai koefisien kalor bersihnya ya. Yang 97,6 tadi itu adalah nilai kalor koefisien bersihnya ya. Karena itu diperoleh dari data desain ya. Kemudian data operasionalnya juga ada ya. Jadi di sini kita tinggal mengevaluasi berapa nilai koefisien transfer kalor total aktualnya ya. Ini lebih simpel ya. Jadi kalau yang PHE kemarin kita perlu mengevaluasi berapa nilai overall heat transfer kalor bersihnya itu ya. Kalau pada contoh ini sudah ada nilainya. Nilainya sebesar sekian. Jadi tinggal mencari berapa nilai kalor total aktualnya ya, nilai koefisien transfer kalor total aktual. Oke, di sini diketahui untuk data operasionalnya pada sisi shell itu mass flow rate-nya 555.492,148 pound mass per hour ya. Jadi satuannya di sini menggunakan satuan British semua. Kemudian untuk temperatur masukan dari fluida shell-nya itu 329 degree Fahrenheit ya. Kemudian untuk temperature outlet-nya di sini sebesar 233,6 degree Fahrenheit ya. Terlihat di sini terjadi penurunan, berarti pada sisi shell itu dia berupa fluida dingin ya, cold fluid ya. Kemudian untuk CP-nya kalau jenisnya itu sebesar 0,685 BTU per pound degree Fahrenheit. Itu pada sisi shell. Kemudian pada sisi tube-nya mass flow rate-nya itu adalah sebesar 614.063,832 pound mass per hour. Kemudian temperatur masuknya ya, fluida masukannya adalah 98,6 degree Fahrenheit. Kemudian T out-nya
sebesar 199,4. Oh, saya kebalik, maaf. Yang di sisi sel itu fluida panas ya, karena dia terjadi penurunan temperatur. Sementara pada sisi tube itu adalah fluida dingin ya. Karena di sini terjadi kenaikan temperatur ya antara inlet dan outletnya. Kemudian CP-nya di sini sebesar 0,502 ya. CP-nya berbeda, berarti kemungkinan fluidanya juga berbeda ya, berbeda jenis. Ini jelas tadi dipakai pada industri proses pengolahan naftalena ya. Jadi pasti salah satu fluidanya itu jenisnya adalah naftalen ya. Tuh. Kemudian selanjutnya step pertama yaitu kita mencari nilai dari kalor aktualnya ya. Nilai dari kalor aktual. Kalor pada sisi shell itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan massa pada sisi shell kalikan CP kalikan dengan delta T ya, itu kurang tandanya. Itu harusnya M.S ya. Karena di sini merupakan mass flow rate ya. Mass flow rate itu adalah massa persatuan waktu ya. Simbolnya M.S. Nanti silakan kalian tambah sendiri di catatannya ya. Kemudian kalor pada sisi tube dengan persamaan yang serupa yaitu MT mass flow rate pada sisi tube dikalikan CPT kalikan delta TT ya. Dengan persamaan tadi kita akan dapatkan nilai dari Q shell-nya ya, berarti kalor yang dilepas ya. Karena fluida pada sisi shell itu adalah fluida panas ya, berarti dia melepaskan kalor. Melepaskan kemana ya? Melepaskan ke tube ya, melepaskan ke fluida dingin. Yang dilepaskan yaitu sebesar 36.300.856,38 BTU per hour. Ini adalah kalor yang dilepaskan. Kemudian pada sisi tube, Q-nya itu adalah sebesar 31.072.612,4 BTU per hour ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada selisih ya antara Q tube dengan Q cell ya. Lebih besar kalor yang dilepaskan oleh fluida pada sisi shell ya dibandingkan dengan sisi tube ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengetes ya, menguji apakah hitungan kita ini valid atau tidak ya. Masuk akal atau tidak. Seperti yang kalian pahami ya, bahwasanya energi itu bisanya loss ya. Gain-nya itu susah ya. Jadi pada proses transfer kalor yang mungkin terjadi adalah proses energi loss ya. Nah, kita lihat di sini bahwa energi yang keluar gitu ya, energi dilepaskan itu tidak semuanya diserap ya, berarti ada energi yang loss. Jadi kita bisa simpulkan bahwa proses ini masuk akal gitu ya. Proses ini masuk akal dan valid ya. Karena di sini Q cell-nya itu lebih besar dibandingkan Q tube ya. Kalau kalian hitung ternyata Q tube-nya misalkan yang lebih besar daripada Q cell, nah itu perlu hati-hati. Berarti bisa jadi ada data yang tidak valid ya yang kalian collect ya. Tuh. Jadi akan selalu lebih besar kalor yang dilepas dibandingkan dengan kalor yang diterima ya. Logikanya seperti itu ya. Jadi engineering sense-nya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari nilai overall heat transfer total. Ya, di sini kita menggunakan metode LMTD ya. Jadi ketika kalian sudah menetapkan gitu ya, sudah menetapkan akan mengevaluasi apa ya, kalian harus tetapkan juga metode yang akan dipakai. Ini kita pakai metode yang paling gampang ya, yaitu menggunakan metode delta LMTD. Oke, selanjutnya kita evaluasi besar dari delta LMTD-nya ya, log mean temperature difference dari STHE tadi. Persamaannya masih sama seperti pada minggu lalu pada PHE, yaitu delta T2 dikurangi dengan delta T1 dibagi dengan logaritma natural delta T2 per delta T1 ya. Ini kita akan dapatkan delta T2-nya adalah 12,9,6, kemudian delta T1-nya itu adalah 135 ya. Kalau kita lihat delta T2-nya lebih kecil daripada delta T1, itu oke, nggak masalah ya. Yang penting kita konsisten menggunakan delta T1-nya yang mana, delta T2-nya yang mana ya. Jadi pada sisi encuk yang mana gitu ya. Sehingga di sini kita akan dapatkan delta LMTD yaitu sebesar 132,28 degree
Fahrenheit ya. Tuh. Ingat, ini delta LMTD saja ya. Untuk kasus STHE, Shell and Tube Heat Exchanger, kita perlu mengalihkan delta LMTD ini dengan sebuah faktor koreksi ya, yaitu FT. Jadi yang dipakai nanti untuk mencari nilai U-nya, U aktual, itu bukan yang 132,28, tapi yang di bawahnya, yaitu delta LMTD koreksi. Yang nilainya sama dengan delta LMTD dikali dengan FT, faktor koreksinya tadi. Sehingga di sini kita akan dapatkan nilainya yaitu sebesar 121,7 degree Fahrenheit. Nah, nilai delta LMTD ini yang nanti kita akan pakai. Ingat, delta LMTD itu akan selalu positif ya, tidak negatif. Kalau kalian peroleh nilainya negatif, maka silakan di cross check lagi pada perhitungan delta T1 dan atau delta T2-nya ya, barangkali ada yang keliru. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai delta LMTD koreksi, maka kita bisa menghitung nilai UA ya, yaitu koefisien transfer kalor total aktualnya ya. Dengan menggunakan persamaan UA sama dengan I aktual dibagi dengan A kalikan delta LMTD koreksi ya. Kemudian Q aktualnya berapa? Nah, ini juga kalian harus hati-hati. Tadi kan Q-nya ada dua jenis ya. Ada dua nilai, yaitu Q shell dan juga Q cube. Mana yang dipakai? Gunakanlah nilai yang terkecil ya. Jangan nilai yang terbesar. Jadi, yang dipakai di sini adalah nilai kalor pada sisi cube-nya ya. Kenapa nggak pakai yang shell? Karena yang shell tadi itu belum dikurangi dengan losses ya. Sementara kan yang akan kita nilai itu adalah nilai aktualnya, yaitu sudah ada losses ya di dalam heat exchanger-nya. Berarti yang kita pakai adalah nilai Q-nya, yaitu 31.072.612,40. Sehingga di sini kita akan dapatkan nilai UA-nya itu sama dengan kurang lebih 81,25 BTU per hour feet square degree Fahrenheit. Ya. A-nya tadi dipakai yang persamaan yang tadi ya, yang ada di contoh studi kasusnya itu ya, yaitu A sama dengan N besar kalikan L kalikan A pangkat N, di mana N-nya, N besarnya itu adalah jumlah cube-nya ya, jumlah cube yang ada di dalam shell, kemudian L-nya itu adalah panjang satuan dari cube-nya, bukan panjang satuan dari shell ya, panjang satuan dari cube. Kemudian AN tadi itu adalah sebuah faktor ya, yang nilainya sama dengan 0,1963 ya. Jadi peroleh nilai A-nya di sini adalah 3.142,37 feet square gitu. Selanjutnya step 4, karena tadi seharusnya ya step 4 ini adalah mencari koefisien transfer kalor total bersih. Tapi karena tadi sudah diketahui di contoh studi kasus nilainya sama dengan 97,6, yang D ini bisa kita skip ya. Kemudian langsung masuk ke step kelima ya, yaitu menghitung berapa nilai Fouling faktornya ya. Dengan persamaan RF atau Fouling faktor itu sama dengan 1 per UA dikurangi dengan 1 per UC ya. UA-nya tadi adalah 81,25, UC-nya adalah 97,6. Sehingga di sini kita akan dapatkan nilai Fouling faktornya atau RF-nya itu adalah sebesar 0,00206. Hour feet square degree Fahrenheit per BTU ya. Udah selesai ya. Karena tadi tidak diminta untuk menghitung evaluasi pressure drop-nya ya. Kenapa? Ya, karena kalau untuk yang jenis STHE tadi sudah jelasin ya keuntungannya dibandingkan dengan PHE, dia memiliki lebih kecil pressure drop ya dibandingkan dengan PHE ya. Sehingga proses penurunan tekanan yang ada di dalam STHE itu biasanya jarang terjadi dibandingkan dengan PHE ya. Gitu. Tapi bisa juga pada kondisi tertentu ya diminta untuk menghitung berapa besar penurunan tekanannya atau pressure drop-nya ya. Jadi tergantung dari kebutuhan saja sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan nanti diminta oleh supervisor untuk menghitung ya hitung saja ya. Yang jelas data-datanya juga harus lengkap ya. Jadi kalian harus pastikan dulu sebelum melakukan evaluasi apakah datanya yang tersedia itu lengkap atau tidak ya. Nah kalau tidak seperti yang sudah saya jelaskan ya percuma evaluasinya nggak bakalan komplit sampai selesai ya. Mandek tengah jalan tidak mendapatkan hasil apa-apa.
hitung. Jadi RF-nya tadi 0,00206 ya. Kemudian tinggal kita bandingkan saja dengan standar nanti ya. Kemudian untuk efisiensi STHE-nya itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan efisiensi atau eta sama dengan Q yang diserap dibagi dengan Q yang dilepas ya. Yang diserap tadi itu adalah nilai Q pada sisi cup ya, diserap oleh fluida cup, fluida dinginnya. Dilepasnya tadi adalah Q yang dilepas pada sisi shell ya. Kemudian kalikan dengan 100%. Di sini kita dapatkan nilai efisiensinya yaitu sebesar 85,6% ya efisiensinya. Kemudian yang B, kesimpulan. Kesimpulannya kita tarik dengan membandingkan, dengan mengkomparasi antara nilai RF hasil evaluasi tadi dengan standar tema ya. Berdasarkan standar tema, allowable falling factornya itu adalah 0,00102 ya. Yang namanya allowable berarti harus di bawah nilai ini ya. Jadi maksimal nilainya adalah 0,00102. Nah, sementara nilai yang kita dapatkan tadi ya, saat kita melakukan perhitungan ternyata lebih besar ya. Yaitu 0,00206 ya. Lebih besar dari nilai standar allowable-nya, yaitu 0,00102 ya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan berdasarkan evaluasi simplifikasi tadi ya, karena beberapa faktor itu kita nilainya sudah diberikan ya, seperti A pangkat N dan juga nilai FT-nya ya. Kalau mau detail ya, itu dicari juga ya. Jadi kondisi STHE-nya di sini kita simpulkan kurang bagus ya, karena nilainya berada di atas nilai standar ya, 0,00102. Hampir 2 kalinya malah. Oh, lebih dari 2 kalinya ya. Jadi di sini kita simpulkan STHE-nya kurang bagus. Kemudian sarannya bagaimana? Maka sarannya yang pertama adalah sebelum kita lakukan maintenance, kita lakukan cek dulu ya. Cek secara langsung, bisa pakai kamera endoskop secara visual ataupun kalau tidak mau bongkar itu bisa pakai metode NDT ya. Kemudian kalau memang hasilnya itu confirm ya, comply dengan hasil hitungan, maka lakukanlah proses cleaning ya. Proses cleaning ya. Lakukan proses pembersihan pada STHE tadi ya. Metodenya bisa dua, bisa secara chemical ataupun secara mechanical ya. Kalau chemical di sini menggunakan zat ya, anti fulan ya, anti crack ya, dimasukkan ke dalam STHE-nya. Kalau misalkan udah parah ya di overhaul ya. Overhaul kemudian baru dia dilapisi dengan cairan anti fulan ya, agar untuk menghindari tadi. Bisa juga tadi dengan diberi turbulator ya. Turbulator di cupnya ya, agar aliran yang ada atau mengalir dalam cup itu menjadi turbulen. Kalau turbulen itu kan kerak-kerak ya, ataupun pengotor ya, dirt, itu susah untuk terakumulasi ya, atau terdeposisi di bagian dinding-dinding cupnya gitu ya. Kemudian kalau secara mekanikal yaitu tadi ya, dibongkar kemudian dibersihkan ya, dibersihkan menggunakan alat, atau bisa juga menggunakan kalau tidak terlalu parah ya, bisa menggunakan ultrasonik ya. Jadi menggunakan ultrasonik, cuman butuh alat ultrasonik yang besar ya, untuk merontokkan pengotor-pengotor yang menempel pada dinding cupnya itu ya. Jadi seperti itu ya untuk proses evaluasi dari sebuah cell and tube heat exchanger. Kemudian ini ada beberapa nilai untuk standar yang biasa dipakai ya, nilai standar untuk falling factor pada berbagai industri proses ya. Tidak hanya proses, sebetulnya industri energi juga bisa menggunakan nilai ini ya. Jadi nilai falling factor itu selain ditentukan dari jenis hasilnya, juga ditentukan oleh jenis fluidanya ya. Semakin encer fluidanya, nilai allowable falling factornya itu makin kecil, makin rendah ya. Sementara makin pekat, makin kental, itu makin besar nilai allowable
polling faktornya gitu ya. Jadi dari yang paling atas ini yang paling encer, ke bawah itu yang kental ya, atau yang pekat. Untuk air, jadi kalau fluida kerjanya itu air, nilai polling faktornya ya, itu sebesar 0,0002 atau 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini untuk air ya. Jadi kalau lebih besar dari ini, maka itu sudah masuk dalam kondisi kurang bagus ya. Apalagi kalau sampai kayak tadi 0,00206 ya, itu kurang bagus ya. Tadi itu kebetulan fluidanya adalah jenis naftalena ya. Kalau nafta di sini nilai polling faktor tipikalnya itu adalah 0,001 ya. Yang mirip ya. Tadi di standar tema 0,00102 ya. Kemudian ada propana, butana, gasolin ya. Kemudian nafta, kerosin ya. Kemudian light gas oil, ada heavy gas oil sama heavy fuel oil ya, paling besar. Itu nilainya 0,005 ya. Hour, feet square, degree Fahrenheit per BTU. Gitu ya. Jadi untuk STHE yang perlu digarisbawahi ya, itu adalah pada metode LMTD-nya ya, yaitu dia menggunakan delta LMTD koreksi. Sementara proses evaluasi yang lain itu sama seperti halnya pada PHE di minggu lalu ya. Oke, gitu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya untuk kelas kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan dengan pembahasan tentang waste heat boiler. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.